Selamat siang Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Perkenalkan saya Elsa Olia Pratiwi dengan NIM 2517002. Saya dari program studi administrasi publik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memapar hasil analisis saya mengenai beberapa konsep fundamental dalam administrasi publik serta studi kasus yang relevan dengan kondisi di daerah kita ini di Kepulauan Riau. Lalu tugas ini adalah bagian dari pemenuhan ujian tengah semester. Yang pertama mengenai dikotomi pelayanan publik dan privat. Kita sering melihat adanya kesenjangan kecepatan layanan secara kritis. Kita harus menyadari bahwa hal ini terjadi karena perbedaan orientasi bank swasta didorong oleh kompetisi pasar dan profit. Sementara instansi pemerintah di Tanjung Pinang ini seperti Disdukcapil memegang peran monopoli demi kepentingan umum. Jika kita mengadopsi paradigma neo-public management melalui digitalisasi layanan, pemerintah perlu sangat berhati-hati terhadap resiko eksklusi digital. Bagi masyarakat di pesisir, kita di Kepri ini yang memiliki keterbatasan akses internet, migrasi layanan ke sistem daring tanpa pendampingan justru akan menjadi hambatan baru bagi mereka dalam mendapatkan hak-hak dasarnya. Sejalan dengan hal tersebut, pergeseran dari paradigma OPA ke Neo-Public Service telah mengubah posisi warga negara yang dulunya hanya dianggap sebagai objek pasif, kini menjadi subjek yang harus dilayani. Semangat melayani bukan mengemudi. Ini bisa kita lihat nyata melalui program studi rumah singgah milik pemerintah Provinsi Kepri. Di sini, birokrasi hadir bukan untuk mendikte, melainkan untuk Di sini, birokrasi hadir bukan untuk mendikte, melainkan untuk memfasilitasi kebutuhan mendesak warga dari pulau ke pulau saat mereka harus berobat ke pusat kota. Masuk ke bagian studi kasus, fenomena yang dialami oleh Pak Hasan merupakan potret nyata dari patologi birokrasi, khususnya terkait dari red tape atau formalisme berlebihan, di mana prosedur administratif lebih diutamakan daripada efisiensi pelayanan. Kelumpuhan layanan akibat penjabat yang sedang dinas di luar tanpa delegasi wewenang yang jelas juga menunjukkan kelemahan manajemen. Sebagai solusinya, saya merekomendasikan inovasi berupa sistem verifikasi digital yang terintegrasi hingga tingkat desa agar tantangan geografis Kepulauan Riau ini tidak lagi menjadi penghalang bagi efisiensi birokrasi. Nah, kita masuk yang terakhir. Dalam menghadapi isu lokal seperti sampah laut di Tanjung Pinang, fungsi manajemen POAC harus dijalankan secara kolaboratif. Seorang pemimpin di wilayah pesisir harus mengedepankan gaya kepemimpinan demokratis partisipatif dengan turun langsung ke pemukiman, pelantar dan melibatkan tokoh masyarakat dalam mengambil keputusan. Kita dapat membangun rasa memiliki di tengah warga, karena pada akhirnya keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa administrasi publik harus terus beradaptif dan berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam konteks wilayah di kepulauan seperti tempat kita tinggal saat ini. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang.